Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law telah disahkan. Diharapkan sisi positif Omnibus Law ini akan membawa dampak kebaikan pada setiap hal yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Bahkan sistem pendidikan nasional yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bisa saja direvisi jika dianggap sudah tidak sejalan dengan Omnibus Law. Untuk membahas hal ini, pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama saya Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Mas Indra Karismiaji. Selamat sore, Mas Indra. Selamat sore, Mbak Tasya. Apa kabar? Baik, Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga Mbak Tasya gitu juga. Ya, Mas Indra, ini menata sistem pendidikan. Apakah sistem pendidikan saat ini sudah tidak relevan lagi dengan semangat menciptakan sumber daya manusia unggul? Kalau kita melihat dari kajian-kajian baik kajian internasional maupun yang dilakukan oleh Kemendikbud sendiri, sistem pendidikan kita memang belum bisa membawa ke apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa ini, yaitu memang belum berhasil untuk membuat bangsa ini cerdas. Indikatornya apa? Kalau di sebuah program yang namanya PISA, Program for International Student Assessment, jadi dari OECD itu melakukan kajian terhadap negara-negara seluruh dunia. Yang dites itu ada 3 bidang, membaca, matematika, dan sains. Kita itu salah satu yang terendah. Kalau nggak salah kita nomor 73 dari 77 negara. Jadi salah satu yang paling rendah lah. Salah satunya kemampuan membaca kita, jadi kemampuan literasi kita itu rendah sekali. Bank Dunia itu mengatakan anak-anak kita ini functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah, itu satu indikator yang kalau kita bicara indikator yang betul-betul resmi ya. Nah, indikator lain yang mudah juga kita lihat, kita kan kalau belajar sejarah nih, Mbak Tasya, di sekolah, kan selalu dikatakan Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun, ya kan? Iya. Dan kenapa yang datang itu padahal dulu bukan negara Belanda, bukan kerajaan Belanda, tetapi BUMD-nya Belanda, kan yang namanya VOC, yang tadinya adalah tujuannya pasti berdagang. Berdagang, betul. Kok bisa menjajah kan gitu? Iya. Nah, ternyata yang dipakai adalah politik divide impera, ya kan? Pecah belah. Divide and conquer kan gitu, memecah belah kan gitu. Coba lihat sampai hari ini, bisa nggak bangsa ini dipecah belah? Sangat kan? bisa. Nah, lihat aja weekend kemarin ada partai yang dipecah belah kan? Nah, artinya hal seperti itu masih bisa dipakai di Indonesia ini. Apakah itu indikator kalau bangsa ini sudah cerdas? Iya. Nah, itu kita bisa menilai sendiri. Nah, itu yang menunjukkan kalau sistem pendidikan yang kita miliki memang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan di konstitusi kita. Nah, itu yang harus dibenahi dan sebetulnya sudah masuk prolegnas. Tapi sayangnya Kemendikbud ini langkahnya lamban sekali. Yang harusnya tahun lalu ini sudah dibahas, tetapi draftnya belum jadi. Akhirnya kelihatannya baru akan dibahas tahun 2022 kan itu. Saya ini malah takut kalau ini makin mundur-mundur lagi, keburu orang sibuk dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Belum lagi Pilkada juga akan digabung ke sana kan. Jadi para legislator kita ini akan fokusnya ke sana gitu. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan programnya presiden kita. Pak Jokowi kan mengatakan di periode kedua, periode terakhirnya beliau ini adalah pembangunan SDM. Berarti kan pendidikan itu menjadi tulang punggung dari program pembangunan SDM kan? Iya, betul. Nah, kok kelihatannya tidak dibenahi secara serius kan gitu. Ini yang sangat disayangkan, padahal kita semua sangat berharap supaya program beliau sukses dan kita ingin
program pembangunan SDM unggul ini betul-betul sukses karena itu memang sedang dibutuhkan di negara kita. Apa sih Negara yang kita sudah ya, kaya dengan sumber daya alam, tapi sumber manusianya harus dibenahi. apa yang menjadi kendala di Kemdikbud sendiri? Wah, kalau saya sendiri juga juga kurang paham ya kenapa ini, tapi yang jelas satu langkahnya memang lamban sekali, yang kedua kan banyak kebijakan yang menurut saya justru membuat gaduh terus kan. Ya. Mulai dari POP ya kan itu gaduh, kemudian ada mata pelajaran agama mau digabung dengan PKN, mata pelajaran sejarah mau dihapuskan, apa perekrutan 1 juta guru tetapi tidak ada formasi PNS. Jadi banyak hal-hal yang kalau menurut saya akhirnya Kemendikbud ini sibuk memadamkan api. Jadi pemadam kebakaran karena kebijakannya sendiri yang membuat gaduh kan gitu. Belum lagi Merdeka Belajar yang ternyata adalah merek dagang milik perusahaan swasta. Itu salah satu kegaduhan-kegaduhan yang muncul karena sampai hari ini Kemendikbud itu juga nggak punya yang kita selalu bicarakan, Mbak, cetak biru pendidikan Indonesia, blueprint pendidikan Indonesia itu Roadmap-nya nggak juga pernah tidak dibuat. ada ya. Ya, peta jalannya nggak pernah dibuat kan gitu. Jadi ya akhirnya selalu bikin kayak, oh hari ini saya punya feeling kita mau bikin kampus merdeka. Nah, padahal nggak ada kajian akademisnya, nggak ada arahnya filosofinya seperti apa. Cuman dibuat aja akhirnya sebatas hanya menjadi kegaduhan. Itu sangat tidak produktif dan yang saya takutkan cita-cita kita bersama mendapatkan bonus demografi tetapi malah berujung ke bencana demografi kalau ini tidak segera dibenahi, Mbak. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, kemungkinan ini juga merupakan upaya untuk membuat suatu terobosan-terobosan baru. Nah, bagaimana agar terobosan-terobosan baru ataupun kebijakan baru yang sejatinya ditujukan untuk sesuatu hal yang baik ini tidak menjadi kontraproduktif pada hal yang sudah ada saat ini? Terus terang saya belum melihat ada sebuah terobosan. Terobosan apa yang dibuat oleh Kemendikbud saat ini? Sama sekali tidak ada terobosan karena semua yang dibuat saat ini adalah daur ulang dari program-program sebelumnya, tapi namanya diganti kan begitu. Contoh lah, sekarang ada program sekolah penggerak. Ya. Dulu eranya Pak Muhadjir itu namanya sekolah rujukan. Ya, ya. Sebelumnya lagi namanya Risan Sekolah Bertaraf Internasional. Sebelumnya lagi namanya sekolah inti. Jadi cuman ganti baju aja kan gitu. Sekarang namanya asesmen nasional. Sebelumnya ujian nasional. Zaman saya Eptanas. Iya. Zaman orang tua saya ujian negara. Tapi kan sebetulnya sama aja konsepnya tapi ganti nama kan gitu. Tiap ganti menteri ganti kurikulum. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, Mendikbud yang kita harapkan dari golongan milenial, yang beliau backgroundnya adalah dari teknologi digital, ya kan? Kita berharap banyak untuk beliau itu bisa membawa pendidikan Indonesia dari yang jadul, yang tradisional menjadi pendidikan yang modern kan, yang basisnya digital, yang sesuai dengan era 4.0. Tapi coba aja lihat di era PJJ ini, era pandemi ini kan beliau malah nggak punya terobosan. Malah mengharapkan supaya, kita diskusi terakhir kan, akhirnya cuma mengharapkan pembelajaran tatap muka. Iya. Bahkan mengatakan kalau kelamaan tatap muka, nanti learning loss lah, nanti akan banyak dampak negatif. Padahal saya sudah bisa membuktikan kalau sekolah ini bisa bertransformasi, bisa mengubah pola tradisional menjadi pola yang digital. Dan itu memang harus berubah, cara ngajarnya berubah, cara belajarnya berubah. Jadi nggak usah tatap muka, tetap bisa learning gain, bukan learning loss kan begitu. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Mendikbud kita, malah angkat tangan kan gitu, malah udah kita tunggu saja sampai
tatap muka kan gitu, serahkan ke pemerintah daerah loh. Artinya Padahal kita sangat berharap beliau yang iya. merubah ini. Artinya pandemi ini menjadi alasan begitu ya, Mas? Nah, itu yang saya khawatirkan kan gitu. Yang saya khawatirkan target presiden kita tidak tercapai, yang menjadi alasan itu adalah pandemi. Padahal harusnya pandemi tidak pandemi, SDM kita harus disiapkan yang unggul. Bagaimana caranya? Ya harus cari caranya kan gitu. Itulah tugas para pembantu presiden kan, Iya. untuk mewujudkan visi dari presiden itu udah jelas kan begitu. Jangan sampai malah bersembunyi dengan karena pandemi kita terjadi learning loss, dan ini sudah terjadi Mbak kan gitu. Ini Iya. baru saja Kemendikbud itu mengeluarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang isinya kalau pemerintah daerah itu bisa mengatur proses penerimaan peserta didik baru sekolah swasta. Bayangin, sekolah swasta yang investasinya dari swasta, ya kan, hidupnya dari dana masyarakat, sekarang mau diatur oleh pemerintah. Dan kami-kami yang dunia pendidikan ini paham kenapa Kemendikbud mengeluarkan aturan ini. Karena mereka takut APK-nya jatuh. APK itu angka partisipasi kasar, jadi jumlah siswa yang sekolah kan begitu. Iya. Ini kan karena pandemi juga udah disebutkan kan, banyak siswa putus sekolah. Tentunya kan yang putus sekolah dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah kan. Iya. Karena mereka nggak punya dana buat sekolah kan gitu. Iya. Apalagi mereka sekolahnya di sekolah berbayar, sekolah swasta. Iya. Nah, kalau sekarang ini diatur oleh pemerintah, jadi kan pasti nanti akan dipaksa sekolah swasta menerima siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Iya. Ya kan? Dengan alasan kan udah ada dana bos kan gitu. Iya. Nah, ini kan justru malah merusak mutu. Karena apa? Karena anggarannya terbatas. Kan berarti nanti bisa siswa yang jumlah tadi satu kelasnya misalnya 30 jadi nambah jadi 36. Itu kan berdampak, ya kan? Iya. Nanti jangan-jangan guru sekolah swasta gajinya harus dikurangin atau harus bekerja lebih keras karena tadinya dia ngajar satu kelas sekarang jadi 2 kelas, ada tambahan siswa-siswa tadi hanya karena pemerintah takut APK-nya turun, jadi malah memaksakan sekolah swasta untuk mengambil beban yang harusnya menjadi beban pemerintah. Ini yang kami tolak kan gitu. Iya, tetapi pemerintah ini nampaknya cukup optimis dengan adanya pendekatan Omnibus Law untuk bisa menata sistem pendidikan, kemudian menuju SDM unggul. Bagaimana tujuan mereka untuk mencapai SDM unggul di Indonesia? Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, Mas Indra. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.